Rồi, vậy rồi cả một
kita sesilat tuta kagere itu Itu juga tuh. kami to lucu nala gara Ah. buti kop babak kop tak bawa waktu rumai Oh. Iya. Tidak betul. titi dia tanah lucu tanah guluk kuana amal pangale na Nombok kan di blok besar ni. kawan nenek makisibaw ko na pa yan ano te Ini ya nih baru tumor. mabes Ah. mabes Ya dia tumor baru. Oh. Alam ita. Jika aku sih. Ah. atau mujib beta bekalokat Kalau mati. atau anu becele tak mabes Mabesi. Jeraw. No. Betul Ano yan? betul Dania Ano? tertedno. oh te anu Seman. anu te doi baikku Betul. Oh. timut tak mabes Betul itu peso. tinggal aku becele nani Jerawat. ah Jerawat. Dorong batu. nani murah pak Makanya itu jerot ni. iya kuan mati tema Doi bat nih, tak doi bat. doi ban Doi bat. kita meru tu kunan tapi mau duan aja Ibarat ya. oh ini kebesuah ke logo barai aku suka ya Woi, wo, besi. ta Manu. Tengah jelas. mabes itu magila bagay ko Magila. Magila. utip-tip man say matonong Oke, kau magila. oo anu te dagina nani anu Aku ngan boy. oo Magila. agila te palau Dia itu di mana? Ini kan. Ada magila. magila tapi nyale nade itu itanan ane kahu semalu te ane ama kuan nale tuta mau buat nita oh titi abai ini labui woi jadi semagagag labui Laboy. lucu nane babakko kayak babakko jadi kalau kayak bawa rumah masih tubuhnya kasar Jadi dia pernah ditato. Bahasanya energinya itu nggak nyatu sama si penato. Dua kali. Jadi tinta susah masuk. Iya, semacam itulah. Pokoknya nggak energinya. Pokoknya natonya itu agak. pokoknya surat nale pakai surat cabut tak ada surat ni ada mana nale surat ni ya dua ada nane kali mau tukadi kebuta kan kau gutale kau bui makabat bui matolo kai pulik tere ni Pero itu aku masuk di adle. Surat tu na. agar beku bo makira ma besi te na makira ke makira ya goron Kayaknya urau hanya fewicak. ya te urau nane aku buat baik kono kai barang nane Urau-urau. urau gaura anene magesi na ane mau ken na Mau gak magila. magila boiro bulai kubuson de yesi Oke, cek nan. coy cap so tonong kahu tak manu na ane dah tonong oto ya besi Jangan nak ni, oto. Anak pasti di kuat itu. Masalah ni bayar lah ya takut. Oto, ya tidak sulu. Akhirnya saya aku makan si wok punala di kara. Oto, kaitan. Oh. Otok pula dah. Boiro na main nani. Oh ni nani. Bu maladai nani kabaran nana. Cibara tanah ya kalau kasih tanah asal be. Kulit kasih gulung tu Allah kalau nani kelak baka. Kelak baga. Kelak baka. Kelak baka si makila ke. Oto ane ne, bebek punya nane, ia lewara ribu asli nane. Nane.
Oto, betua ke tak mau mabubuan ini tak mabubuan. Para sampana di semakil. Bara sotna. Connya nane kili-kili. Sotnya kili-kili. Sotna kili-kili. Pati ti siburu sike buat siburu. Nah. Tak kuat sialia sabar. Mari wallahi pati tihabbe. Tak, iya teh. Aja. Oh, kanai dananya. Baik, baik. Para pilih kacela kini kumeca, tamu kumeca, doi meca simeru patua simeru wanga, dah pasti dibuat aku, dah sensegi aku. Ay, saya lagi ngasih kata, saya lagi musik kata, saya lagi nganulau, saya lagi nganurad, saya ngaleleku. Proses bila musimeru, atau kan pekada saukui. Proses lalu simeru, ini manu kawan kalau lewat. Oh iya tidak ku alang. Terima kasih mau masuk ngobrol. Gorosok lalu si Mairu puri manua. Soal mencari ini ya. Siapa yang melakukan toro, siapa yang melakukan turu. Kalau saya kayak gini, kayak ini. Apa banyak kecelakaan lo kan? Kasi makipo, betul. Bulan, buah kanan ipon, buah kanan anu nane budaya ya kita lebih masuk sana. Tanah ini budaya. Betul. Oh. Ya, lagi kita.
Alam na iyan. Oo. Hindi isang muro. Gulungan iku kirim mata dulu kirim mata bolo. Bukan mata balik, bukan mata balik, jadi masih lekau. Ay guna temuna sakay guna temuna sekala dua. Hanya dalam mata kamu dalam mata kamu dalam dalam mata kamu dalam mata kamu. Juga ada kayak sekala dua, ada kayak dunia usuk juga kan. Oh nak pilih kayak ini. Sil makanya mata tahu aku. Sesarain aku pun tak lupa aku pun aku. Punai aku. Pun tali kuku. Hanya kayak bata. Sikira ita si wajah ita ikut nanak ibu seorang yang buang anak mata nak terima tanah ini. Dulu dia siapa parah. Oh nak orang guru garang dulu dia siapa kita. Saya sudah kerja sekarang ini. Ada waktu masih urut. Mau ambil micinnya, ambil.
Apakah tato ini kita lestarikan atau kita selesaikan sampai hari ini? Dan apa langkah kita ke depan? Apakah generasi ini wajib untuk kita tato atau hanya sekedar lambang atau sebagai hiasan atau memiliki filosofi dan nilai-nilai tersendiri bagi orang Mentawai? Silakan menurut pendapat Bapak sebagai ketua lembaga adat. Tato artinya dalam bahasa Sekipukan Siburu, tato ini kekayaan tubuh mereka. Biarpun ada kekayaannya, barangnya, rumahnya, kebunnya, tidak dibawa di kuburan. Tapi tato itu sampai hidup, mati dibawa di dalam tanah. Itu artinya, maksudnya. Yang kedua, tato ini menampakkan orang Mentawai. Sekarang ini bukan orang Mentawai lagi punya tato. Siapa mau pakai tato, silakan. Dulunya orang Mentawai wajib ditato. Tandanya itu orang Mentawai. Nah, kaya hasilnya, manfaatnya, gunanya, barang itu seperti yang aku dikatakan tadi, barangnya banyak, kebunnya banyak, tapi waktu dia dikubur dia bawa. Cuman tato satu pasang celana baju yang dibawa. Itu yang artinya tato. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andreas, kita berikan aplaus. Sikirimai Kipa. Ceritakan tibo yake kekeo menurut tato nane. Ini ya. Titi deh, titi. Tato geti nane ada titi budaya. Budaya itu semua tahu. Kaya le mulai peyaku, kaya le usalawa aku, siahele. Tetap budaya aku ya le na. Barang nak pelek kapun diteuku. Tered nama kuali aku soa. Tak aku hilang ke budaya. Alam wala kapes soa tatawas si bau. Ama wa pe bahasa sareu. Buta hilang ke budaya tanah. Amal kuat. Si buru si punang ini, tapi kan si punang ini. Tahu. Ini ada udara boy ya, ini ada orang Sia, ini ada ukup Sia, ini ada putih. Ono ini, kalau lu budaya, kalau lu tak dot cuma tahu. Tai kucing ni, ada hukum Sia, ada penjara Sia, be. So amal kuat, kata kabar. Buta ube budaya ta. Tetap terjago. Dulu dia terjago, poyen babara budaya. Dokumen baru budaya. Karena saya nggak ke budaya, kata apa? Karena saya nggak ke budaya, kasih ya ibu Muhammad saya. Jena dulu saja si kapul gagan. Situn sigara ke budaya. Si hasilahar, sekolahan. Sabat kali, sabat nalai, sabat tere, sabat titi. Isarai sauhum. Isarai sahabi kapal undang utin. Lago. Sesuara kawan. Makere si geta si makainam. Sige ta si makain ng anay pera sa usawa siya ta pera ka ba sige ta si makain ng mabili siya kadun na kasapong o si puto ngara le ang cara le tayo ngara bayo ra mo ba kasi sige ta si makain budaya
Atai sana, atai yaman, natananam. Budaya ni sana silo ang bibesi ulit ang pandiman. Udah tarat siya polisi siya sana bibesi ulit ang pandiman. Barale budaya saya, tasi sila budaya. Ita si magtao, tanengit na si boy dot, talipod na si iyan lipod. Si tilara ka sa soa ang malakuan. Karena sana isa si magtao kaya niya sa sesi. Wala ka ba mahal titi eh? Para mo kami ka luar negeri. Para mo kami ka Prancis. Para mo kami ka sa Kamalaga. Tara ka din naman. Kalau lu sa sambat si magtao siya ay enwa budaya. Siya siya. Titi dua, Sarah kebanggaan. Si mana nane pembunuh, dan titi si manua tangro, tubuh. Si mana nane malparanya masuk tubuhnya, dan titi asli buruan. Dan titi joja, dan titi sebab tubuh, dan titi kenu bangga. Kepapananya karena tandonia, tak kuat si major tubuh. Tapi apa iya itu sih mana? Ini kalau orangnya si baca, si baca coba ini kan, mana kau ini? Kayak mama saya cakap di sini ya, tidak kalau orang kebiasa baca nan. Bu mai nasi ni buruan nan di sebuah mana? Tak pakai wajah tak. Memang manusia. Tapi orang. Mabang kali iya si baca nan. Budaya bau bekamania ya bau beram. Sesuatu ni kata sedangin ni sudah saya ni bukit tinggi ya ni kan. Awak baikah, bukan punya bayi. Iya, kita berikan aplaus. Iya. Ono ini budaya teh. Budaya. Wajib pakai cawan nanti kalau dididik mas. Awak hai kepet tinggi anak. Jangan bukan punya. Tato. Siapa si Jako? Aneh ni. Siap mukabit. Tinggi. Kepada kau ni pada. Kiam mai ni monekku, kiam mai di sana aku, kiam mai di alas aku. Mata tak. On. Utur ada sebagai kasih. Tapi kalau tato dibawa sampai mati. Titi dibawa sampai mati. Cukup Pak? Cukup. Ya, kita berikan aplaus untuk si Kere Aikup Sakalio. Pendidikan budaya Mentawai. Silakan Pak Ketua. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama, salam hormat saya pada pembicara terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Francisco Sian Mendrova. Saya berdomisili di Muntai. Saya orang Nias. Orang Nias. Tapi sekarang bergelut di bidang budaya Mentawai, di mana program kita yaitu menyediakan akses bagi masyarakat adat untuk mempelajari kembali budaya Mentawai itu seperti apa melalui informan atau narasumber itu tetua-tetua adat kita. Kami melihat bahwa tato merupakan sebuah warisan warisan leluhur dari nenek moyang kita sebagai orang Mentawai yang menggambarkan bahwa identitas, kebanggaan, wilayah, ya daerah, klan. Nah, saat ini kami melihat untuk generasi muda saja sekarang tidak paham dengan tato, ya. Dan banyak sekali literasi tentang budaya Mentawai sekarang kita belum paham, belum ada gitu. Nah, tato ini sangat penting sekali kita kembangkan dan kita lestarikan ke depan. Harapan kami di FGD ini dan di FGD ini ke depan
kita dapat menciptakan sebuah buku bagi siswa, bagi generasi muda kita agar bisa diakses sehingga tumbuh kebanggaan, kecintaan kepada budaya Mentawai, pada tato itu sendiri. Yang kedua, ini persoalan kita teman-teman, bahwa seperti yang disampaikan The Master of Sikere ya oleh Bapak kita Sikere, dari cerita beliau terdapat tekanan psikologi terhadap masyarakat adat kita dari zaman dulu sampai sekarang yang membuat tergeser, membuat pola pikir mencintai budaya Mentawai itu sudah tidak lagi menjadi sebuah nomor satu, ya, tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan. Nah, sekarang tugas kita bagaimana anak-anak generasi muda kita ini sekarang tidak hanya sekedar menari, tidak hanya sekedar bertato, tetapi mereka paham ada nilai-nilai di dalam. Sedangkan kami beberapa kali melakukan penelitian di lapangan, arti tato yang seperti sama Bapak kita ini masih banyak simpang siur definisinya, ya, karena memang kita sadari ini mulai dilupakan. Nah, dengan sekarang teman-teman banyak penggiat budaya yang konsentrasinya salah satu kita tahu juga, inilah tugas kita ke depan, bagaimana kita mendokumentasikan pengertian tato ini dan juga memperjuangkan hak masyarakat adat untuk mempertahankan, melestarikan intelektual properti kita. Walaupun sudah terdaftar di UNESCO, ya, kalau masyarakat adat tidak kuat untuk mempertahankan itu, saya rasa itu akan menjadi sia-sia. Nah, dalam tato itu tentu ada edukasi, banyak edukasi di dalamnya. Nah, warisan nenek moyang, warisan leluhur kita yang terus kita berikan, kita sampaikan kepada generasi-generasi kita. Harapan saya setelah nanti FGD ini, ya, tim dari Joel, tim dari Tato, ya, kami menunggu kalau ada bukunya, sangat kita berterima kasih itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita berikan aplaus untuk Ketua Yayasan. Kenalkan, nama saya Sylvia Widiana Salaise. Saya berdomisili di Desa Muntai. Saya di Dusun Salapa. Sekarang saya posisinya bekerja di Yayasan Citra Mandiri Mentawai yang berkantor di Padang. Namun saya ditempatkan di Desa Muntai sebagai CEO. Kalau menurut saya tentang tato ini, melihat dari generasi ke generasi, tato memang harus dibudayakan. Namun setelah kita melihat lagi perkembangan ke depannya, namun kan banyak orang yang tidak mau ditato lagi, termasuk kan bukan tidak mau sebenarnya, keberanian itu enggak ada. Tato itu dikembangkan tidak harus misalnya menato orang yang itu memaksa orang untuk menato, namun kita untuk mengembangkannya atau memperkenalkannya ke daerah luar atau sesama kita orang Mentawai juga dengan gimana ya, menampakkan bahwa kayak Sikere ini. Jadi kita hanya bisa menjelaskan kembali fungsi manfaat dari tato itu sendiri. Setelah yang seperti yang kita ketahui, yang diceritakan si Bajak Sikere, bahwa tato itu merupakan hartanya orang Mentawai, memang benar yang sudah saya dengar gitu. Namun yang setelah kita telusuri lagi untuk ke anak muda, sekarang tato sudah banyak ya ditinggalkan oleh anak-anak muda sekarang. Jadi kita berharap supaya tato ini tetap dikembangkan dengan cara kita bisa menceritakannya ke daerah luar, menjelaskan fungsi tato itu sendiri. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Selvi, kita berikan aplaus. Mula sedikit
terkait dengan sejarah daripada tato. Mohon izin Pak Camat, dari apa yang kita Bapak-Bapak sampaikan dari narasumber pertama, bahwa memang kalau kita lihat ini adalah merupakan tantangan buat kita bagi kaum muda sebetulnya. Kalau kita lihat memang pada dasarnya dari sikere wajib ditato. Salah satu kebanggaan sebetulnya buat sikere. Kalau kita lihat sikere yang tidak punya tato seakan-akan tidak sesuai, tambah cocok ya, tambah cocok. Jadi sebagai lambang kata budaya sikere, dan itu pun apa yang disampaikan oleh sikere kita itu ada benarnya juga. Sekiranya pasikatnya baik titiknya jemnya pasikatnya seluruh tubuh, berarti orang itu pemburu seluruh tubuh ya. Sekiranya ada titiknya pasikatnya joja, berarti orang itu pemana berburu joja pasikatnya, kan gitu dia. Tetapi secara garis besar bahwa tato di Mentawai itu tidak sama ya, modelnya tidak sama. Salah satu contoh pasikatnya tato Silaoinan dengan tato rahasia Karasibara Kasikabaluan tidak sama ya. Dari segi mereknya, motifnya memang tidak sama. Ada makna tersendiri sebetulnya di dalam kita membuat sebuah tato ya. Jadi intinya adalah bagaimana tantangan ini supaya kaum muda betul-betul kita lestarikanlah tato ini ya. Jangan ada anggapan lagi bahwa kalau anak muda banyak tatonya itu baru pulang dari penjara. Sementara kita seperti itu ya, banyak mengartikan seperti itu. Jadi kalaulah itu adalah merupakan sebuah budaya yang harus kita kembangkan, yang harus kita lestarikan, mari, ini adalah merupakan sebuah tantangan buat kita khususnya anak muda untuk melestarikan budaya yang ada di Mentawai. Mungkin itu masukan dari saya. Sekali lagi Surah Sabeum, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang pas pada tempatnya, sekali lagi kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Surat pembawa acara, mohon izin ini Pak Ketua Pak Sendes. Pertama Surah Sabeum yang kita lakukan hari ini dari kemarin sampai hari ini. Tasi Botaican ini tadi ada pendapat lah menyampaikan bahwa tato kita ini adalah kekayaan. Ada alasan mengapa dia jadi kekayaan. Karena kalau orang ditato tidak akan ada yang ambil. Yang ambil itu adalah sampai dia ke liang kubur. Ya itulah kekayaan yang dia bawa. Saya setuju itu, bahwa ini tato ini kekayaan juga bagi Mentawai. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa budaya ini adalah tato ini adalah ciri budaya kita lah orang Mentawai. Saya setuju juga ini. Mengapa ini? Karena persyaratan apapun yang dilakukan pitua kita itu, dia akan lengkap bila ada tato. Sekiranya pun ada yang ditato, ada yang tidak ditato, tidak lengkap kita lihat bahwa dia itu sikere. Karena di tato itu menurut saya sesuai dengan alam. Mentawai menghargai alam. Kalau dia Sematalu, tatonya beda di sini. Dia sesuai dengan keadaan alam yang di sana. Apa yang mereka olah, apa yang mereka kerjakan di sana. Kalau dia di Sarireket, dia beda. Kalau dia juga di Skakap, beda. Di Sipora, beda. Mengapa beda? Sesuai dengan alam. Mereka Mentawai menghargai alam, menyesuaikan alam. Mengapa tidak sama? Memang tidak sama karena tempat kita masing-masing seperti itu. Itu yang membuat dia budaya kita. Apa tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan ini.
Kalau budaya kita, ya, budaya kita tidak boleh punah lah ini. Terima kasih nih tadi si Jako itu ditato. Dia juga mau. Kalau itu bukan budaya kita, kita pasti malu. Karena kalau kita lihat apa, kayak dicoret-coret lah kita itu. Kalau kita tidak tahu fungsi, arti, pasti kita malu. Dulu kan seperti itu kita orang Mentawai ini. Mau ke Padang, pura-pura tidak mau tahu bahasa Mentawai. Nah, karena kita tidak memahami bahwa kita ini punya budaya, punya bahasa. Maka hari ini mulailah kita lihat ini. Ada perkembangan surat sabeulah kepada adik-adik. Kita terus ini kembangkan ini, melestarikan ini. Menurut saya ini budaya dan kekayaan nomor satu budaya kita lah ini, tato ini. Tetapi inilah kekayaan kita. Kalau kekayaan pasti bisa kita jual. Dulu kekayaan sampai matilah mereka. Sekarang ini bisa jadi uang juga ini. Siapa yang jual? Kita, bukan orang lain. Tapi pada dasarnya kita orang sudah jual duluan baru kita. Tetapi menurut saya karena kita belum memahaminya. Kita juga belum tergabung lah. Baru beberapa tahun inilah kita bergabung dengan dunia luar lah. Kita dulu kan seperti itu. Tidak perlu kita salahkan orang. Memang situasi kita seperti itu. Orang daerah juga, daerah lain juga seperti itu berjuangnya. Kita dijajah Belanda sama juga itu. Seluruh Indonesia dijajah. Sama penyakit kita itu. Kita ini bukan dijajah, tapi pengetahuan kita yang perlu kita kembangkan. Pendidikan kita yang harus kita kembangkan. Saya pernah katakan di Matotonan, Pak, Bapak larang kirainu nenek, kukira nak kirainu apa? Oh, tidak cukup Bapak mengatakan kukira nak kirainu, kalau lengkap. Tetapi suruh anak-anakmu sekolah. Anak-anak kita lah yang bisa menggali ini. Dengan pendidikan anak-anak kita bisa menggali ini. Mengapa ini tidak terbukukan? Karena pendidikan kita, Pak. Maka dua inilah kita lestarikan dengan pendidikan anak-anak kita. Butani ini nak sekolah menjadi kuncilah kita maju. Si Bajak dulu tidak tahu bahasa Inggris. Karena bergabung dengan orang turis bisa bahasa Inggris. Tapi yang dia dengar baru itu belum pakai titik koma lah itu dalam arti kecil lah saya katakan. Tata bahasanya kan belum ada seperti itu. Maka simpul saya ini Pak Ketua, satu, tato ini wajib kita lestarikan untuk Mentawai ini. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah budaya kita dan kekayaan kita yang perlu kita coba kemas jadi kehidupan kita. Karena arah kuda sau kita nane puri manuai jata. Mudah-mudahan ibai lulagat puri manuai jata. Kalau tidak ini juga mungkin orang tidak mau orang kasih anggaran sedikit supaya ini lakukan. Karena terjemahan kita, pemahaman kita jelaskan sama orang, maka mereka tangkap itu. Kenapa itu? Karena budaya. Mereka juga suka ke sini ini karena kebudayaan kita. Mungkin ini catatan saya bahwa pemahaman kita, rangkuman kita sedikit. Kalau ini salah, kita terjemahkan baik-baik lah ini. Ini pendapat saya kalau dikatakan. Tato ini adalah budaya kita yang perlu kita lestarikan. Kemudian inilah kekayaan kita. Orang tua kita ini, kalau ada di tato, inilah kekayaan yang dibawa mati. Sekarang ini, tato juga mudah-mudahan ke depan menjadi kekayaan yang bisa kita kembangkan. Jadi uang lah untuk kita. Sehingga budaya ini menjadi kehidupan kita. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Ya, kita berikanlah plus untuk Bapak Camat. Artinya
jika siap silakan. Tapi kalau yang saya pelajari dulu itu adalah salah satu gimana kita bisa mendapatkan tato itu adalah kedewasaan. Mungkin saya rasa adik ini udah dewasa, itu dia makanya dia siap gitu. Ya mungkin ada sedikit efek yang lain, mungkin dia suka atau yang gimana. Tapi saya rasa salah satunya itu lambang kedewasaan. Lambang kedewasaan, jika Anda siap, umur berapapun Anda, jika Anda memang sudah merasa dewasa, ya kayak contohnya kayak Mei Katinung dulu, gimana kalau dulu kan seperti itulah pekerjaan kita lah. Istilahnya keladang lah mas, gitu. Dia akan ditato gitu, dia akan wajib ditato gitu. Itu salah satu yang saya dapatkan. Memang tidak jauh beda dengan pemerintahan pandangan pemerintah dengan pandangan si Bukat Siburu. Maksudnya si Bukat Siburu itu mas ketua yang dulu. Sama-sama juga disebut jika Anda siap. Itu seperti itu aja Mas Tom. Baik, sudah dijawab Pak Ketua, Mas Tom ya. Nanti kita akan kembangkan lagi. Pak Camat, yang terkait dari itu atau terkait nomor 2 nanti kita akan kembangkan. Terima kasih lah, saya kasih sedikit lah untuk sebenarnya jawaban secara umum lain. Mentato untuk di Mentawai ini sebenarnya tidak sembarang sebenarnya. Sampai korban mereka, pesta ada babinya, ada ayamnya, ada langka lah. Mentato juga ini kan tidak sembarang ini di kaki. Kalau orang minta kan mana ada yang duluan, di mana duluan, entah di punggung, entah di sini. Itu yang kita perlu lurus ini. Karena pendapat banyak, bukan di sini saja pendapat kita, tetapi pendapat yang sudah dibukukan juga sudah ada itu. Tetapi mengapa itu beda? Kalau di Mentawai jangan, menurut saya jangan jangan salah persepsi kita mengapa beda. Karena lingkungan kami ini berpulau-pulau memang beda. Mengapa juga beda? Karena tempat juga apa yang Mas sampaikan tadi, seharusnya kan ada tempat. Tidak sembarang kita harus ke Silaoinan, harus ke Sematalo. Kalau sudah terangkum satu tempat, pasti penjelasannya akan satu. Karena kita mencarinya ini kayak meneliti nih di sana seperti itu, masih meneliti. Tapi kalau sudah ada tempat satu, tugas pemerintah lah menurut saya. Secara aturan lah mungkin itu tugas pemerintah ke depan menurut saya yang perlu kita suarakan. Ya, kemudian yang kedua sama Pak tadi, memang Pak Sape, kalau kita itulah penjelasan orang, statement orang. Titi ini ujung-ujungnya ke Sikere, tapi bapak saya juga si mata di Sikere, tapi Titi ya almarhum. Jadi mengapa kita harus setuju mata kita sekarang ke Sikere? Mengapa juga tadi saya sampaikan juga kayak tidak lengkap lah kalau Sikere itu tak mau Titi, karena itu persyaratan kiri lah boleh dikatakan seperti itu. Tetapi jangan gamang kita ini kekayaan budaya kita lah ini. Tidak akan bisa habis. Ada yang bertanya sama saya itu, Sikere ini habis atau tidak? Tidak akan habis. Ada yang ragu, mungkin tidak ada alat untuk persyaratan jadi Sikere inilah membutuhkan banyak babi, ayam semua, pasti habis. Juga malu. Sekarang ini mungkin saya secara pribadi menyatakan tidak akan habis. Tato juga tidak akan habis ini. Tinggal kita kemas, tinggal kita perjuangkan, kita lestarikan bersama lagi. Kalau kita sama, saya kira dulu kan habisnya itu ada faktor mengapa dia habis. Karena dulu Pak, alat budaya ini semua ini, siapa yang pakai tato ini dulu di penjara ini, dipukulin. Alat-alat semua ini dulu dibakar ini. Nah, pada waktu zaman kemerdekaan itu.
Jadi mengapa ini mentawai juga agak sulit cepat menerjemahkan ini, menjawab ini, karena itu ketakutan sebenarnya. Termasuk polisi, orang mentawai takut ini sekarang, trauma ini. Kenapa? Karena tidak kerja dihantam seperti itu. Kayak jadi budaya lah. Orang-orang tentara kita juga yang masuk susah mereka jadi pejabat tinggi. Saya lihat itu, saya teliti juga sedikit. Kenapa pejabat kita ini, tentara kita yang tidak jadi pejabat cepat? Karena ada dendam dulu. Jadi apapun pasti mereka hantam terus, saling pukul. Saya sudah jadi tentara, saya juga bisa memukul seperti itu. Itu pengaruh budaya lama, itu kebiasaan lama, mungkin seperti itu. Jadi jawaban tadi sama Adi itu tidak perlu ragu lah menurut saya. Ini kekayaan budaya kita lah ini, tato ini. Mengapa kita sampai ke Sikere? Karena yang tampil sekarang ini kan Sikere ini. Di budaya kita ini kan Sikere yang muncul. Jadi memang menurut saya tidak perlu ragu lah, sambil kita pertanyakan, mudah-mudahan ada aturan lah yang membuat dasar hukumnya tidak gampang lah pertanyaan-pertanyaan dari orang. Saya kira itu yang bisa kita jawab. Lalu sama Mamas itu mungkin itu jawabannya. Jadi seharusnya ya, ritual itu ada, ritual ada. Jadi ini dulu dipestakan, ini dulu dipestakan. Sesudah tidak semua langsung, enggak ada langsung. Jadi di sanalah kita bedakan. Walaupun mereka di sana agak banyak yang suka tato gitu, tapi kalau kita melihatnya orang Mentawai, menjelaskannya ini sebenarnya bukan gaya tato Mentawai. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Camat. Pandang kita masing-masing, bagaimana kita memandang sebuah karya dan tradisi yang kita lakukan. Nah, banyak kita bercerita terkait dari dua pertanyaan. Saya selaku pegiat budaya, kalau bahasa Minangnya kegamangan terjadi pada diri saya. Ketika ini sebuah tradisi menjadi eksploitasi dan komersial, maka kekhawatiran saya selaku pegiat budaya adalah ketika sebuah kearifan dan nilai-nilai filosofi ini disepelekan, apa jadinya sebuah tradisi dan budaya? Semua orang mau untuk ditato, semua mau untuk nuturu, semua mau untuk Sikere, tapi ada nilai dan filosofi yang dilupakan. Ada nilai sebuah kearifan yang kita lupakan. Maka kalau seandainya nilai kearifan filosofi ini akan kita lupakan, saya pikir, hemat saya, Mentawai akan habis. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada sebuah tradisi, tentu ada sebuah nilai kearifan di sana yang harus kita pandang bersama. Apakah kita hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa tato, bahwa tradisi Mentawai ini, tetapi kita lupa dengan filosofi yang ada dalam tato? Sudah terjawab oleh Pak Camat bahwa tato itu harus punya kei-kei dan ritual. Apa yang disampaikan Mas Tommy sangat jelas. Apakah ini harus dilihat dari usia, kesediaan, dan lain? Ini kegamangan saya sebagai pelaku budaya. Bagi kita bersama adalah maka Empu sebagai tokoh adat dan tokoh budaya tidak tinggal diam, meluruskan generasi ini. Kita lihat bersama teman-teman, kita lihat bersama sudah banyak pegiat-pegiat tato. Di mana-mana ada tato di emperan, ada tato di teras,
ada tato di pondok, ada tato di jalan, apakah sebuah nilai yang terlupakan? Tentu kan masing-masing kita memiliki ciri pandang yang berbeda. Nah, bagi orang Mentawai, menato itu tidak sembarangan, karena ada nilainya yang di sana. Ada kekayaannya di sana. Ada kebanggaannya di sana. Maka sebuah kearifan itu yang harus dijaga. Saya pikir akan tradisi dan budaya Mentawai akan lestari. Salah satu contoh teman-teman adalah ketika kami akan membawa tim Sikere keluar atau jangankan keluar, berada di sini. Sikere akan ditemukan, tentu kan ada ritualnya yang disebut dengan parua. Dan di sana juga kita harus jaga pola makannya, pantangannya, dan larangannya, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Sama dengan tato ini, apakah sekedar hanya pertunjukan, tetapi kita lupa dengan nilai sebuah kearifan dan filosofi dari tato. Ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi renungan kita bersama, sehingga kita mau bagaimana pelestarian budaya Mentawai. Salah satunya adalah tato tertua di dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menggagas ini. Terima kasih teman-teman dari Bogor, dari Jawa yang berkolaborasi. Mari kita coba lihat dari segi atraksi dan dari segi nilai filosofinya, sehingga timbullah sebuah kearifan yang disegani di mana-mana. Maka apa yang disampaikan Pak Ketua, apa yang disampaikan Mas Tommy, memang kalau kita hanya untuk mempertontonkan, mungkin mereka akan lupa tentang Mentawai. Tapi bagaimana kita mau melihat budaya dan tradisi Mentawai itu mahal, maka datanglah ke Mentawai. Karena di sana ada kearifan, ada nilai filosofi yang digambarkan oleh Sikere berdasarkan ciri khasnya masing-masing. Ini terkait dari pandangan saya selaku pegiat budaya di Mentawai, khususnya di Desa Munte. Ini mungkin jawaban saya. Mungkin ada dari Ketua Yayasan selaku kegiatan sehari-hari. Bisa. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin semua sudah dijawab, saya hanya menambahkan sedikit. Pada prinsipnya, mengapa tato itu disebut sebuah kebudayaan, dan sekarang generasi muda melihat bahwa tato itu hanya dipakai Sikere. Ya. Yang persoalan yang menurut saya di sini adalah edukasi di dalam sebuah makna nilai yang juga berujung pada literasi sebuah karya budaya Mentawai yang semakin tidak terlirik sekarang. Artinya sudah mulai tidak terimplementasi kepada generasi-generasi, bahkan orang luar sekalipun. Pada zaman dulu, saya cerita sedikit yang saya dengar bahwa ketika di Padang orang kita Mentawai ke sana bertato, oh dianggap preman, ya sama halnya ditangkap dengan preman pasar di sana. Nah, sementara memang itu tato warisan dari nenek moyang kita yang memang kita harus bawa kemana-mana. Nah, saya rasa ini satu konsep edukasi kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Nah, supaya mereka tidak pandang bahwa hanya Sikere yang bertato. Kalau si mata atau orang non Sikere tidak boleh bertato. Karena ketidakpahaman itulah makanya timbul persepsi psikologi pada generasi muda yang membuat tidak mau memakai tato atau tidak mau mengakses, mempelajarinya. Nah, beda dulu dalam tradisi kita ada ummah sebagai perkumpulan, di mana di situ semua diceritakan berbagai macam kegiatan budaya itu semua diceritakan. Nah, sekarang dengan dalam era globalisasi, modernisasi, budaya kita harus bisa menyesuaikan konsep itu. Maksud saya di sini adalah bagaimana ada keseimbangan
ya dalam menerima budaya asing, kemudian juga kita menguatkan budaya kita itu sendiri. Nah, makanya saya tadi ngotot salah satunya adalah bagaimana ada akses edukasi buat generasi muda kita. Kembali kita kepada undang-undang. Tentu undang-undang perlindungan hak masyarakat adat ini yang harus kita perjuangkan untuk itu. Intelektual propertinya masyarakat adat kita yang penting sangat kita perjuangkan di situ. Nah, yang kedua tentang data yang saya dengar tadi bahwa ada semacam Mentawai merupakan tato tertua. Nah, kita harus bisa buktikan itu dengan data bahwa itu sebagai tato tertua di dunia. Saya dengar ada Mesir, tato juga tertua di dunia. Nah, ini harus kita luruskan kepada generasi muda kita juga. Salah satu konsep bahwa tato Mentawai ini tato tertua di dunia dan diakui oleh dunia internasional. Nah, itu hanya pandangan saya sebagai kalau untuk budaya Mentawai mungkin saya tidak terlalu tahu semua. Hanya saya melihat dari sisi aspek pendidikan, edukasinya. Nah, jadi terakhir saya mau sampaikan bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Yosef, tidak hanya sekedar seremonial, tetapi ada akses edukasi di masa depan bagi generasi kita. Mas sudah melakukan perjalanan dari Bogor sampai ke sini, ya mencari tahu bagaimana tato-tato, perkembangan tato-tato yang ada di Indonesia sampai ke Mentawai ke sini, dan ternyata dijawab oleh Pak Camat, sebenarnya tepatnya bukan di sini. Nah, ada ritual khusus. Nah, sama dengan tanaman obat, ada namanya air lempet. Kalau dia daun diteliti secara medis, itu belum tahu kita ada vitamin A, vitamin B di dalamnya atau mengandung apa. Tapi kalau sikere dengan mantranya yang diyakini, maka salah satu daun obat itu akan menjadi penyembuh dalam sebuah penyakit. Nah, tetapi kalau hanya dipetik begitu saja, ya tidak ada efek daripada itu. Nah, jadi mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih Mas sudah datang ke sini. Mari juga kita berbagi, dan terakhir saya sampaikan bahwa perlu sinergitas antara kita komunitas, penggiat budaya, pemerintah setempat juga, dengan adanya salah satu festival atau pameran budaya Mentawai. Ini semua juga memberikan ruang akses edukasi kepada generasi-generasi kita, sehingga berdiri percaya bahwa kita orang Mentawai. Ya, mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.